Ini Sri Tumilah mendatangkan kemakmuran dan harta melimpah-limpah. Cabang bayi ini si Jamal arep nganggo Apa kowe ini? Ora Mas, aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Halo guys, masih bersama kita Mik. Dan kali ini saya akan membacakan alur cerita film Lampor. Yang konon katanya, pada zaman dulu ada sesosok makhluk yang datang ke rumah-rumah warga untuk menculik dan membunuh. Katanya sih semacam wewe gombel, dan katanya sih merupakan prajurit Nyi Roro Kidul. Terserah lah ya, orang zaman dulu menyebutnya apa. Tapi yang terpenting, Lampor ini sangat melekat banget sama orang-orang zaman dulu. Ngeri dah. Iya udah, daripada kalian penasaran kayak apa cerita filmnya, saksikan saja filmnya sampai habis. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali oleh sebuah keluarga yang tinggal jauh dari bapaknya. Karena zaman dulu, ibu dan anaknya meninggalkan sang bapak. Karena bapaknya itu melakukan pesugihan. Dan karena pesugihan itu, Neta kehilangan adiknya sebagai tumbal. Ada aku ditinggal Kimi. Neta jangan kabur, Bu. Ini salah bapakmu. Bapakmu yang menyebabkan adikmu diambil Lampor. Sudah 25 tahun mereka meninggalkan bapaknya. Kini Neta sudah mempunyai suami dan 2 orang anak. Suatu ketika, ibu Neta menitipkan pesan kepada bapaknya yang tinggal di Jawa. Lalu mereka ke Jawa untuk menyampaikan pesan itu. Tibanya di Jawa, mereka dijemput Yuyu sepupunya Neta. Niatnya mereka ingin menyampaikan pesan dari ibunya. Yuyu malah menceritakan tentang bapaknya Neta yang sudah menikah lagi. Bahkan dukun yang bernama Pak Atmo dan keberadaan Lampor kepada Neta, Edwin, dan kedua anaknya. Itu tiang obor ya, Om? Emangnya nggak ada listrik ya? Obor-obor itu dipakai sebagai penanda jalan buat Lampor. Well, wow. Dijawil dan digowo. Lampor itu apa, Om? Keranda terbang. Bisa terbang? Emangnya punya sayap? Ya, apa sih cerita gituan? Nanti mereka percaya beneran loh. Di perjalanan, Neta mendapat kabar kalau bapaknya meninggal karena serangan jantung. Bapaknya mati. Pak Jamal? Iya. Dan tiba di rumahnya, Neta selalu dijelek-jelekan oleh warga sekitar. Karena kedatangan Neta, penyebab datangnya Lampor. Akhir-akhir ini Lampor mulai menyerang desa mereka dan memakan korban. Di sana dia bertemu dengan Nining dan Bimo, yaitu asisten Pak Jamal, bapaknya Neta. Mereka juga melihat dukun Pak Atmo yang sedang mengeluarkan susuk dari tubuh Pak Jamal. Asti, istri kedua Pak Jamal, mempunyai anak angkat yang bernama Mita. Mereka memakamkan Pak Jamal. Saat itu, Sekar anaknya Neta berada di kuburan adiknya Neta. Sekar berada di kuburan itu karena dikasih tahu oleh kakaknya yang sudah meninggal. Kemudian, Yoyo memberitahu kepada Edwin kalau Bimo itu pacar gelap dari Asti dan memberitahu kalau Lampor mulai ada. Intinya, setelah Isa tidak ada yang boleh keluar rumah. Menurut Yoyo, Pak Atmo yang dapat mengendalikan Lampor itu. Tetapi menurut Edwin, semua ini tidak masuk akal karena Lampor datang secara tiba-tiba dan menyangkut pautkan kedatangan Neta. Di sisi lain, Neta melihat boneka dan mengingat saat dia masih kecil. Kemudian, Mita memberitahu kalau di rumah ini banyak ular berbisa dan rahasia Ibu Asti. Malamnya, Neta dan Edwin diberitahu juga oleh Bimo soal Lampor. Tolong kamu jelaskan ke mereka
soal Lampor. Kalau kita melanggar, apa yang terjadi? Mereka akan menjemput kalian, memasukkannya ke dalam keranda mayat, dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Piye? Dapat nih uang sama beberapa sertifikat. Ngopo? Mending ambil duitnya aja. Kan bisa tak jual. Ketika Mita ingin pergi, mereka melihat Lampor, dan kemudian pacar Mita dibunuh oleh Lampor tersebut. Keesokan harinya, Sekar bermain layangan di sebuah lapangan. Kemudian Sekar dipanggil oleh seseorang, namun ternyata tidak ada siapapun di situ. Sekar pun mengikuti suara itu dan menemukan Mita sedang pingsan di sebuah pohon. Kemudian, Adam menghampiri Sekar dan memberitahu bapak serta ibunya. Sedangkan Edwin membawa pulang Mita ke rumah. Mita kesurupan dan menunjuk Neta dan bilang kalau dia adalah pendosa. Sedangkan Nining memanggil Pak Atmo untuk menyadarkan Mita. Di saat itu juga, Adam sedang mengambil layangan. Namun layangan itu putus, lalu Adam mengejarnya. Tepat di bawah layangan itu jatuh, Adam melihat bungkusan kain, lalu menariknya. Isi dari bungkusan kain itu seperti boneka. Dan tak berselang lama, Bimo datang, sedangkan bungkusan itu tiba-tiba menghilang. Pak Atmo dan Bimo membawa Mita ke suatu tempat untuk melindungi semua orang, agar tidak menjadi korban Lampor. Tapi Edwin ingin menghalangi. Namun, setelah diberitahu kalau nanti malam Lampor akan datang untuk membunuh Mita, Edwin tidak jadi menghalanginya. Malamnya, Yoyo mendatangi sebuah gubuk yang sebelumnya ada Mita. Tak berselang lama, Edwin juga datang ke gubuk itu untuk menyelamatkan Mita. Namun Lampor datang dan ingin membunuh Mita. Sebelum Mita dibunuh oleh Lampor, Mita bilang kalau pendosanya adalah Asti dan Bimo. Menurut Mita, merekalah yang membunuh bapaknya. Mita pun dibunuh Lampor di depan Yoyo dan Edwin. Paginya, Adam hilang dari rumah itu, sedangkan Edwin memberitahu kepada Neta kalau pendosanya adalah Asti dan Bimo, dan yang membunuh bapaknya adalah mereka berdua. Oleh sebab itu, Mita dikorbankan agar rahasia mereka tidak terbongkar. Kemudian, Edwin mencari Adam di sekitar desa. Dia bertemu dengan Yoyo, lalu Yoyo menuju rumah untuk memastikan kalau Pak Atmo ikut membantu mencari Adam. Lalu Pak Atmo bilang kalau Adam dibawa oleh Lampor. Namun menurut Edwin tidak percaya dengan perkataan Pak Atmo. Lalu Edwin menuju ke Bimo dan mencurigai kalau itu adalah ulah Bimo. Kemudian Asti memberitahu apa yang menyebabkan anaknya dibawa oleh Lampor. Asti pun menunjuk Neta agar memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Neta memberitahu tentang 25 tahun yang lalu. Edwin marah besar karena Neta membohonginya, tapi Edwin tidak tinggal diam dan terus mencari Adam. Kemudian Edwin menuju ke sebuah air terjun yang kata Yoyo di situ adalah sarang Lampor. Edwin mencari Adam di sekitar air terjun. Lalu Edwin menuju ke sebuah gua yang ada air terjun itu. Tak berselang lama, Pak Atmo dan Bimo datang. Pak Atmo langsung menuju gua yang ada air terjun itu. Edwin pun bertemu Pak Atmo di gua itu. Kemudian Edwin membacok perut Pak Atmo dengan menggunakan ganco. Lalu Edwin pun dilempar ganco oleh Pak Atmo sampai pingsan. Pak Atmo yang masih hidup meminta bantuan kepada Bimo. Namun Bimo membiarkan Pak Atmo dan pergi begitu saja. Tak berselang lama, Pak Atmo bangun dan membenarkan usus yang keluar dari perutnya, lalu pergi. Di saat itu juga, Sekar datang menyampaikan pesan yang diberikan oleh kakeknya untuk Neta. Sekar sering bertemu kakeknya, dan kata kakeknya, antara Adam dan Sekar pasti akan diambil oleh Lampor. Kemudian Neta pergi ke kuburan bapaknya.
Di kuburan itu Neta juga bertemu dengan Asti. Disitulah Neta membongkar rahasia Asti. Namun Asti membantah tuduhan itu. Lalu Asti menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Setelah itu, Neta menemui Sekar yang sedang menggambar. Kemudian, Sekar memberitahu lukisan Adam dan video yang direkam oleh Adam. Bahkan Sekar memberitahu semua karena diberitahu oleh arwah kakeknya. Sesudah melihat gambar dan video itu, Neta memberitahu kepada Asti. Lalu Asti merasa sedih. Kemudian, Sekar dirasuki oleh arwah kakeknya dan memberitahu kepada Asti kalau kamu dikhianati oleh Bimo dan Nining. Kemudian Neta menitipkan Sekar kepada Asti karena Neta ingin mencari bukti lain. Neta mencari pohon yang ada di gambar itu, lalu menemukan sebuah bungkusan boneka. Di saat itulah Nining datang dan menyerang Neta. Tak berselang lama, Bimo datang dan menyerang Neta sampai pingsan. Dan akhirnya Neta ditemukan oleh anaknya serta Adam yang hilang tadi. Tak berselang lama Lampor datang. Kemudian Edwin dan Yoyo pun datang. Mereka menyorot ke arah Bimo. Kemudian Bimo dibunuh Lampor dan Nining pun dibawa pergi oleh Lampor. Neta yang mengetahui hal itu langsung mengejar Lampor tersebut. Saat menyelamatkan Sekar, Sekar dirasuki arwah kakeknya dan menanyai Neta pesan apa yang belum disampaikan olehnya. Neta mengucapkan pesan itu sambil memeluk Sekar. Dan tak disangka, Lampor pergi meninggalkan Neta dan Sekar, yang pada akhirnya Lampor malah menyerang Pak Atmo dan membawanya pergi. Dan semenjak itulah Lampor menjadi legenda di Jawa Tengah. Dan filmnya pun selesai.